Oke, ada 3 hal penting sebelum video ini dimulai. Bentar. Oke, yang pertama adalah pentingnya market structure. Apa itu market structure? Nah, untuk belajar market structure ini, jujur, ini perlu waktu yang cukup lama. Ya, kurang lebih ya 1-2 tahun. Karena aku belajar market structure itu 2022-2023. 2023 udah praktek, 2024 ya mungkin mulai tahun ini aku merasa sebagai professional analyst. Ya, sekali lagi ya, professional analyst. Artinya levelnya udah di atas beginner, udah di atas intermediate, ya, medium, ya. Kemudian yang ketiga ini profesional, dan yang terakhir ada expert. Aku belum sampai di level expert. Aku ngerasa udah di level profesional. Oke, itu yang pertama. Nah, kalian boleh belajar market structure karena itu hal penting banget ya untuk melihat market, ya guys ya. Nah, jadi market itu kalian bakal tahu dari market structure ini selanjutnya mau turun atau mau naik. Itu semua kebaca dari yang namanya MS atau market structure, ya. Kalau pemula yang bacot, yang contoh lah di channel ini banyak juga yang bacot. Enggak banyak sih, ada 2-3 orang lah ya. Nah, itu mereka nggak ngerti sama sekali trading dan market structure. Makanya bilang katanya turun, tahu-tahu naik. Ya iyalah, lu di trap doang buat jadi liquidity exit ya. Lu FOMO, ya udah saatnya turun, lu masuk udah kena exit kayak gini candlenya satu balas candle batang merah ya. Dan itu hal yang wajar untuk pemula yang suka bacot kayak gitu. Tapi ya it's okay lah, kita mengesampingkan itu karena benar-benar nggak perlu. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua ya, liquidity itu penting ya. Crypto is all about the liquidity guys ya. Jadi liquidity itu bisa aja menggocek orang yang jago teknikal tadi. Udah saatnya turun ya, tapi tiba-tiba masih naik. Udah saatnya naik tapi masih turun. Nah, itu dia namanya liquidity. Kenapa ada liquidity? Ya karena crypto is all about the money guys ya. Jadi lu ada uang ya lu penggerak market. Udah si simple itu kesederhanaan ininya ya, sederhana penjelasan tentang apa itu liquidity gitu. Jadi crypto ini bukan tentang news, bukan tentang technical, tapi but it's all about the liquidity. Tapi bang, ini fundamentalnya bagus, ada good news. Iya, kadang ada good news juga, market itu nggak bergerak. Kenapa? Liquidity-nya belum ada ya. Kadang nggak ada news aja, market itu bisa naik bisa turun kan. Kenapa? Karena liquidity-nya ada. Udah sesimpel itu. Jadi dua hal tadi begitu penting untuk kalian mempelajari kapan saatnya naik, kapan saatnya turun, kapan saatnya TP, ya kan? Udah aku bilang ya. Ini target aku guys, sebenarnya di 65.000 itu udah maksimal banget. Harusnya dia turun dulu, entah ke 63 atau 62 yang kemarin ya. Tapi nggak dikasih turun, dibablas dulu sampai naik. Nah, kalau ini ya ada yang komen kemarin, kayaknya dikejar dulu deh bang sampai 67. Ada yang komen kayak gitu ya, kalian baca di video tadi malam ada yang komen. Nah, aku setuju sih sebenarnya dengan pendapat beliau. Tapi tiba-tiba di waktu subuh, tiba-tiba ada liquidity selling ya. Ini kan masih bagus nih candlenya, orang awam ini pasti entry nih ya. Kemudian dia sampai di 66.000, reverse, balik arah, turun gitu. Dan sebenarnya plannya masih sama ya. Target untuk retest ya. Kenapa di situ bang? Yang pertama liquidity, yang kedua demand. Udah, itu doang alasannya. Ya, sesimpel itu. Dan yang kedua, market structure. Secara market structure ini benar-benar harus butuh yang namanya correction untuk menambah yang namanya adalah wave atau trend gitu ya. Karena crypto ini based on the trend. Ya bullish ya bullish, bearish ya bearish ya. Makanya ada yang namanya HL ya, higher low, higher high dan segala macam. Yaitu tentang market structure sebenarnya. Ya, jadi betapa pentingnya belajar market structure biar yang besar itu bukan cuma bacot tapi isi otak ya. Nah, jadi pertanyaannya, bang ini udah bisa serok atau belum? Jawabannya tentu aja ya, sesuai dengan kesimpulannya yaitu belum gitu. Kenapa? Karena ini kita udah naik sepersekian jauh dan kita belum mengalami correction yang signifikan ya. Nah, let's say kita tarik kita cari korektif dulu ya. Kita cari korektif. Nah, secara korektif ini target di sini ini adalah Fibo 0,2. Tapi kalau menurut aku ini kayaknya terlalu dikit kalau dia cuma koreksi 0,2. Secara daily ini ya udah tinggi juga. Jadi kalau dari daily ini possible banget untuk turun ke 61.000. Disclaimer on ya, ini possible nih. Jadi bukan berarti wah lah kata lu kemarin OTW 61. Siapa yang bilang OTW 61? Ya kan? Makanya lu nonton benar-benar biar belajar, ya kan? Nah, jadi di sini ya ada targetnya. Ya. Jikalau liquidity di 63.000 itu nggak cukup kuat.
oleh si buyer tadi. Karena yang menciptakan liquidity demand itu adalah buyer, ya. Tidak cukup kuat untuk menahan price action, maka dia akan turun ke 61.000 and then barulah kita mau senang, lu mau jual tanah, mau beli mau jual apapun, OTW 70.000 itu udah pasti dalam tangan. Ya, sesimpel itu gitu. Jadi jangan terlalu hype optimis ya. Dan yang bilang Oktober ini bakal bullish, ya hati-hati dulu ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini harus hati-hati guys. Ya, kenapa? Karena di sini ada kontrak yang bakal expired. Ya, ini aku share sama kalian nih. Karena ini websitenya ini nggak boleh diinikan ya, nggak boleh sebenarnya untuk umum ini sebenarnya berbayar dari Bit ya. Ntar aku save dulu fotonya. Karena ini juga dikasih tahu sama temanku ya. Nah, jadi kalian harus hati-hati nih. Yang bilang Oktober bla 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 bacot ya, nggak usah didengerin. Ya, fokus aja sama apa yang kalian trading kan. Nggak usah terlalu fokus sama mendengar orang yang terlalu hyper optimistic guys. Ya. Nah, ini kok nggak bisa ya. Oke deh, aku share di Telegram aja ya. Wait guys, ini harusnya menjadi hal yang sangat penting ya. Oke, wait. Lagi ngirim ini, waduh wifi ini gangguan lagi kah? Oke, enggak. Aman ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ini ada kontrak yang bakal expired ya. Nah, jadi ini perlu kita hati-hati dan waspadai. Kenapa? Karena efeknya ini bakal gede banget. Nah, kalian bisa lihat ini di Oktober, di tanggal 4, di tanggal 11, di tanggal 25 ini bakal ada expired kontrak. Artinya kontrak per kuartal 3 bulan ya. Karena features ada quarterly. Kalian cek aja di Binance itu ada. Di market lain aku kurang tahu. Yang aku tahu di Binance itu ada quarterly. Yang artinya itu per quarter kontrak itu mau kalian profit mau kalian loss itu akan terclose secara otomatis atau terjual paksa. Kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat ini perlu diperhatikan dan waspada. Oktober kalau menurut kalian, kalau menurut aku belum tentu ya. Karena ini masih ada kontrak dan ya benar-benar harus kita waspadai aja ya. Bisa jadi ya di hari-hari ini doang terjadi selling pressure-nya, habis itu naik bisa aja kayak gitu. Tapi tetap hati-hati. Kenapa? Karena nggak bakal semulus easy mode yang tiba-tiba naik semua, nggak ya. Jadi harus hati-hati dan itu aja sih yang mau aku sampaikan. Selebihnya based on all the technicals ya. See you in the next video. Bye-bye.